Zaman Tiga Negara dan 6 Dinasti. Pasca keruntuhan dinasti Han oleh para sejarawan dianggap sebagai salah satu masa yang paling rumit. Di masa ini, Tiongkok penuh dengan peperangan bukan hanya antar kerajaan tetapi juga invasi kaum barbar dari luar Tiongkok. Selama lebih dari 350 tahun sesudah dinasti Han juga merupakan masa paling panjang keterpecahan Tiongkok sebelum bersatu kembali di bawah dinasti Sui dan Tang. Akibat rumitnya peralihan dan perebutan kekuasaan di era ini, ada sikap mendua memahaminya. Di satu sisi, era ini sering dianggap kurang penting sehingga dilewatkan atau hanya diulas sekilas saja ketika membicarakan sejarah Tiongkok yang panjang. Namun di sisi lain, kerumitan dalam perebutan hegemoni selama masa keterpecahan ini justru dianggap sebagai masa bagi masuknya sumber-sumber kepemimpinan segar dalam percaturan kekuasaan di Tiongkok dengan merebaknya invasi suku-suku barbar dari luar perbatasan. Masa ini juga kerap dipandang sebagai masa bersemai dan berseminya pemikiran-pemikiran baru, agama bahkan sistem pemerintahan baru yang kemudian menjadi dasar bagi berkembangnya budaya baru dan masyarakat persatuan Tiongkok di bawah dinasti Sui dan Tang di kemudian hari. Sebagaimana telah disebutkan, pasca dinasti Han sering disebut zaman tiga kerajaan, Sanquo, di Indonesia populer dengan sebutan Samko. Kisah sejarah yang penuh darah dan rumit berliku-liku. Karena Tiongkok terpecah menjadi tiga. Pertama, kerajaan Wei yang merebut kekuasaan dari dinasti Han. Kedua, kerajaan Shu yang didirikan oleh Liu Bei, penerus dinasti Han. Ketiga, kerajaan Wu yang didirikan Jenderal Sun Quan. Ketiga kerajaan ini mendominasi percaturan kekuasaan di Tiongkok dari tahun 220 hingga 280. Kerajaan Wei berekspansi ke utara hingga ke Korea, sementara kerajaan Shu memperlebar kekuasaannya ke barat daya ke wilayah suku-suku barbar di situ. Sedangkan kerajaan Wu menancapkan kakinya lebih jauh ke selatan hingga ke Vietnam. Namun pembagian wilayah ini tidak pernah permanen karena persaingan ketiganya terus berlangsung. Ada 6 dinasti yang dicatat para sejarawan, sehingga era sesudah zaman tiga kerajaan disebut juga zaman 6 dinasti. 5 yang pertama adalah dinasti Qin Timur, dinasti Qin Barat, dinasti Liu Song, dinasti Qi, dan dinasti Liang. Pendiri dinasti kelima ini, Kaisar Liang Wuti, berkuasa cukup panjang dan di masa ini perekonomian maju pesat. Dominasi tuan-tuan tanah independen semakin berkurang sehingga perdagangan berkembang. Di masa dinasti ini perdagangan bukan lagi hanya dilakukan oleh orang Tiongkok tetapi juga orang-orang dari Asia Tenggara, India, dan Persia. Buddhisme berkembang pesat karena Kaisar Liang Wuti
merupakan sponsor dan patron yang antusias. Tidak mengherankan bila budaya Tiongkok kala itu sangat dipengaruhi oleh Buddhisme. Seiring dengan berkembangnya perekonomian dengan para pedagang yang memelihara pasukannya masing-masing, pada gilirannya mengancam kekuasaan dinasti Liang yang kemudian takluk kepada dinasti Chen, dan inilah dinasti terakhir sebelum Tiongkok disatukan kembali oleh dinasti Sui.